Om Swastiastu Sabayumi. Ini dia kue dadar gulung yang super duper simple banget cara pembuatannya. Langsung saja kita icip-icip dulu ya. Untuk isiannya menggunakan parutan kelapa dan yang umum digunakan gulanya menggunakan gula aren. Tapi kue dadar yang satu ini sangat unik banget ya Sabayumi. Pemanisnya aku pakai pop ice, jadi lebih ekonomis banget. Mumpung gula lagi mahal-mahalnya ya, jadi cocok banget untuk ide jualan. Untuk aromanya udah wangi banget dan saat diicip-icip rasanya manisnya pas, rasa pop ice-nya yang ini rasa coklat ya. Ternyata tidak kalah enaknya meski tanpa gula aren. Jadi cocok banget dicoba di rumah. Jadinya nggak ngebosenin banget kalau dimakan. Bisa memilih rasa yang kita suka dan beragam-ragam rasa. Jadi ini dia keunggulannya menggunakan pemanis pop ice. Semua kalangan suka dan pastinya bikin ketagihan. Langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk resep selengkapnya aku tulis di kolom komentar ya, biar kalian gak bosen nonton video aku. Aku mau sharing ke kalian bagaimana sih kok orang-orang bisa sukses, apalagi ini cuma memiliki waktu perharinya sama ya kayak kita 24 jam. Siapa nih yang kepo? Pantangin terus ya video aku, dan sambil kalian bisa menyimak resep pembuatan kue dadarnya. Di sini aku mau sharing ada 6 konsep sukses dalam hidup. Nah, yang pertama, yang sukses itu pasti bangunnya pagi. Yang gagal masih di kasur males-malesan. Nah, kalian harus paham nih, orang sukses pagi itu adalah waktu yang terbaik buat memulai hari dengan energi penuh. Mereka bangun lebih awal, siapin mental, dan langsung action. Yang gagal masih selimutan, matiin alarm berkali-kali dan bangunnya pasti kesiangan dengan pikiran yang males-malesan. Itu juga konsep yang pertama bikin kita gagal sukses. Jadi buat Sabayumi, terapin dulu konsep yang pertama, bangun yang teratur di pagi hari. Nah, lanjut konsep yang kedua, untuk sukses kita harus punya tujuan. Nah, yang gagal pasti tidak tahu harus ngapain dan tidak punya tujuan pastinya ya. Orang sukses ini bangun dengan rencana yang jelas. Kita sudah memiliki rencana dan mereka tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang mau dicapai, dan gimana cara sampai ke sana. Yang gagal gak ada target, cuma gitu-gitu aja harusnya, berharap ada keajaiban yang bikin hidupnya sukses tiba-tiba. Gak mungkin banget kan? Jadi kalian bisa pilih jadi orang sukses atau orang gagal. Lanjut deh ke step ketiga. Nah, untuk sukses kita perlu fokus untuk mencapai tujuan, meski itu gagalnya berkali-kali ya. Nah, yang gagal kebanyakan distraksi dan banyakkan mengeluh pastinya. Mereka tahu mana yang penting dan mana yang ganggu. Ini bagi yang mau sukses ya. Mereka bisa bilang tidak ke hal-hal yang gak berguna dan gak mencapai ke tujuan mereka. Namun yang gagal fokusnya pasti kemana-mana. 1 jam kerja, 5 jam rebahan sambil scroll TikTok. Siapa nih yang sama? Stop dulu ya, jangan diulangi kebiasaan ini. Buruk banget. Mending waktu luangnya kita manfaatin untuk menambah cuan. Buat ide jualan kecil-kecilan bisa membantu ya. Jadi kita nggak mentok ke uang gaji saja, dan bisa juga memanfaatkan uang dari usaha untuk ditabung. Nah,
hiburan bersenang-senang dengan temannya yang gak berguna banget. Beda nih sama orang sukses menggunakan waktunya buat berkembang dan belajar setiap hari, membaca buku, upgrade skill, cari ilmu baru, dan mereka sadar kalau investasi terbaik itu ada di diri sendiri atau mencari lebih banyak ilmu lagi ke orang lain yang lebih sukses. Beda banget kan kalau orang gagal, pastinya waktu digunakan untuk nonton drama, main game, atau nontonin pencapaian orang lain tanpa usaha buat nyusul, dan ujung-ujungnya berpikiran negatif, ingin menjatuhkan lawan. Nah, lanjut aja ya ke konsep yang kelima. Yang kelima ini konsepnya orang sukses mulai duluan dan orang gagal kebanyakan alasan. Siapa nih yang kebanyakan alasan? Pastinya jadi orang gagal. Nah, stop ya. Sekarang mari kita menjadi orang sukses. Orang sukses di sini mereka nggak nunggu motivasi, nggak nunggu waktu yang pas, tapi mereka mulai dulu, sambil jalan mereka perbaiki. Tapi kalau yang gagal, banyakan nunda, takut gagal, terlalu banyak mikir sampai akhirnya nggak mulai-mulai dan mentok di situ terus. Lanjut ya sama Yumi, konsep yang terakhir yang keenam. Nah, pastinya di sini orang sukses memiliki konsisten. Nah, yang gagal maunya instan terus ya. Nah, orang sukses mengerti bahwa hasil yang besar datang dari usaha yang kecil yang dilakuin setiap hari dengan fokus yang terus-menerus. Mereka sadar dan terus bergerak sampai akhirnya berhasil. Tapi yang gagal ini baru mulai seminggu gak ada hasil langsung menyerah dan balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, sampai sini dulu ya konsep menjadi orang sukses, semoga bisa bermanfaat. Ini kue dadarnya sudah matang, siap dikemas dan diicip-icip pastinya. Nah, pasti cocok banget untuk ide jualan penambah cuan. Siapa nih yang terinspirasi dari ide jualan ini? Pastinya kalian sukses. Sekian dulu ide jualan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat Sahabat Yumi dan menambah wawasan kalian yang ada di rumah. Sampai jumpa, Om Santi 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 Om. Bye bye. Tak bisa ku menyerah, pasti kita terus berjuang mencapai cita-cita.